Sebentar Bu ya. Nah. Halo. Yang mana we? Ini apa nih? Itu goreng telur atau bisa. Aku tadi bilang ya. Iya. Itu kita. Sidika, tanyain, udah buka belum? Bisa, mereka diminta. Jam 2 udah siap. Jam 1. Udah kayaknya udah. Sebentar Bu ya. Itu sih Pak Andi nanti dijemput. Nanti kalau seandainya belum ada kepastian mau dipulang. Dari Republika dijemput ke sini. Tapi ya itu tadi berita dari si Sumut Flotilla itu. Tapi Pak Andi mungkin lebih. Maaf Ibu, Ibu saya panggil Ibu Heni. Bu Hani. Oh Ibu Hani, maaf. Ibu Hani, oh ya kalau posisinya gini nggak apa-apa. Cuman mungkin kalau mau agak nyender juga nggak apa-apa. Maksudnya yang nyaman atau gimana Ya, gitu, ya. Senyamannya aja. Nah, gitu juga nggak apa-apa. Ini pakai laptop Bu ya? Laptop. Mungkin agak dinundukin sedikit aja Bu, layarnya. Nah, coba. Sebentar, agak kebanyakan kayaknya Bu. Pop. Nah, ya segitu. Sip. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ibu Hani, terima kasih untuk waktunya, untuk kesediaannya kita wawancarai. Ini sebelum kita mulai, nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, kalau mamanya Ibu merasa, oh kayaknya yang bagian ini jangan dimasukin atau gimana gitu, nggak apa-apa, nanti Ibu bilang aja gitu. Tapi ini kita nggak terlalu formal, maksudnya lebih meminta apa ya, perspektif dari orang tua aja. Maaf kalau boleh tahu Ibu manggil anaknya Mas Todi, itu apa? Odi. Oh iya, oke, saya panggil Mas Odi gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Ibu, jadi gini, kita sebenarnya pengen tahu latar belakangnya itu Mas Odi itu gimana sih? Maksudnya kan kerja sebagai jurnalis di Republika gitu ya. Itu mulai kapan gitu dari jadi jurnalis dan biasanya hari-harinya tuh ngerjain des apa aja dan jadi bisa sampai mendapat penugasan untuk pergi ke Gaza gitu. Ya. Odi itu mulai di Republika begitu dia habis lulus ya, langsung jadi nggak terlalu lama. Sekitar tahun berapa Bu, maaf? 2018, 2019-an lah gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya dia yang dicari gitu kalau boleh sombong ya. Nah ini kan nggak usah ini. Oh iya. Jadi dia yang di Pinang gitu ya di Republika. Tapi itu juga nggak langsung diterima ya, dengan berbagai ada waktu buat berpikir, kemudian ada pertimbangan ya akhirnya gabung ke Republika sekitar 2019-an lah. Oke. Dan maaf Bu, memang sering liputan ke luar negeri atau gimana Bu? Ke luar negeri kemana ya awalnya tuh ke Tunis ya. Ini mungkin awal-awal sih belum terlalu sering. Jadi kebanyakan dia kan jurnalis foto ya, fotografer. Fotografer. Jadi paling ya di Indonesia ya. Untuk ke luar negeri ini belum terlalu sering ya. Ini mungkin yang kedua atau ketiga kali kalau nggak salah. Oke, kedua dan ketiga kali dan kira-kira sekitar bulan November lalu gitu kan, itu kan udah mendapatkan penugasan juga gitu. Dan saya juga baca dan juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama wakil Pimretnya gitu. Ketika
ketika tahun lalu pertama kali dikirim ke Gaza gitu, mau berangkat ke Gaza bulan November, itu sempat izin juga gitu sama Ibu, "Bu, saya mau begini-begini," itu sempat Iya, cerita juga. Waktu itu gimana, Bu? iya, ke Tunis ya, ke Tunis. Oh iya. Awalnya sih dia liputan karena memang ditugaskan ya pertama kali. Tugas ke sana itu untuk meliput atau memenuhi undangan dari Global Summit Flotilla itu untuk Iya. mengikuti serangkaian agenda lah ya. Mhm. Termasuk di dalamnya pelatihan-pelatihan untuk para aktivis dan relawan yang mau berangkat ke Gaza. Oke. Jadi itu pelatihan. Nah, Odi meliput itu. Terus perkembangannya dari situ mungkin ada perkembangannya, mungkin ditawarkan, barangkali ada yang mau ikut gitu ya. Nah, pada saat itu saya tidak mengizinkan ya, saya tidak mengizinkan. Jadi Odi hanya mengikuti pelatihan di dasarnya saja, karena yang bisa ikut pelatihan lebih lanjut itu yang sudah pasti mau gabung atau mau ikut berlayar gitu. Jadi pada saat itu saya tidak izinkan dan Odi nurut gitu ya. Oke, jadi ketika itu memang liputan pelatihannya aja gitu. Tapi ketika Bu, saya kayaknya ditawarin untuk berlayar, itu waktu itu Ibu belum izinkan. Nah, ini kan setelah itu kan pulang ke Indonesia gitu, ke Jakarta. Ternyata kantornya dapat undangan lagi, dapat invitation lagi, dan ini langsung mau berlayar gitu kan. Mau berlayar, kita mau salurkan bantuan lagi. Nah, ketika yang kedua kalinya pada hingga diizinkan itu apa Bu? Apa ya, maksudnya kan tahun lalu udah Ibu nggak izinin gitu, terus yang kedua ini akhirnya Ibu izinin tuh ada maksudnya apa ya? Dan kekhawatirannya apakah waktu itu kan khawatir ya, maksudnya kalau umpamanya nggak ngizinin karena khawatir situasinya di sana. Kalau sekarang apakah nggak terlalu khawatir atau gimana Bu? Waktu izin ke Turki ya, memang awalnya memang tugas, terus nggak ada wacana nggak ada wacana mau ikut berlayar ya, tetap aja untuk memantau itulah, memantau. Tapi di situ mungkin nggak tahu ada apalah gitu ya di tengah-tengah liputan. Odi baru bilang, "Mah gimana kalau seandainya Odi ikut berlayar?" Nah, baru di situ via chattingan aja ya, via WhatsApp nggak. Nah, dari situ terus saya nggak langsung iya atau nggak boleh gitu ya, boleh atau nggak boleh. Saya tanya dulu, kita diskusi lah gitu. Saya tanya-tanya ya, apa programnya, terus berapa lama, kemungkinannya gimana, resikonya apa gitulah gitu ya, resiko terburuknya apa gitu. Terus kesiapan Odi, ya hal-hal teknis seperti itu ya, hal-hal teknis diobrolkan, diuraikan lah sama Odi. Terus resiko yang itu yang paling itu. Nah, saya baru nanya kesiapan Odi untuk ikut ini. Siap fisik dan mentalnya ya. Nah, terus saya bilang, saya juga tanya tujuan Odi kalau seandainya mau ikut apa? Apakah ini? Saya kasih gambaran apakah ini atau ini gitu ya. Ada beberapa. Dia Maaf bilang, Bu, maaf boleh dijelaskan ini dan ininya itu apa Bu? ya apakah karena tuntutan profesi ya, Oke. terus hanya untuk cari pengalaman Oke. atau memang terus ada apa namanya, kalau istilah Islamnya giroh gitu ya kan, Oh, ini kan isu Palestina itu nggak bisa dilepaskan dari isu keagamaan juga ya, betul spiritual betul. gitu ya. Betul betul betul. Nah, terus dia bilang semuanya, kata gitu ya, dia bilang semuanya. Terus berapa persen kesiapannya? 80% katanya, 80%. Nah, tapi jadi ya mengenalkan lagi saya pokoknya terserah mama katanya mau
ngizinin atau enggak. Kalau saya tidak izinkan Odi ya, tidak berangkat, saya yakin dia akan nurut gitu. Dia tidak, saya yakin nurut. Tapi dalam pikiran saya dia nurut itu karena memandang saya sebagai ibunya gitu ya, dan mau nurut ibunya aja. Mungkin dia menafikan keinginan atau cita-citanya mungkin ya. Nah, dari itu ya saya berpikir lah, saya punya ini ya, bahwa Odi itu termasuk anak-anak saya semuanya itu ya, jangan hidup karena saya gitu, karena hanya karena ibunya, untuk ibunya, atau jangan hidup hanya untuk saudara-saudaranya atau keluarganya. Tapi dia harus hidup untuk dirinya sendiri juga, untuk dirinya sendiri. Nah, saya melihat dari percakapan ya, bisa diambil kesimpulan atau bisa diambil, saya bisa mengerti gitu ya, bahwa ini tuh sesuatu yang Odi inginkan, baik itu secara profesional, apakah itu sebagai personal dan spiritual. Jadi ya sebagai ibu, saya nggak bisa egois lah gitu ya, nggak bisa egois menyenangkan hati saya saja gitu. Di 80% itu dia ada kesenangan buat dirinya gitu. Nah, kenapa saya rampas itu gitu? Ya, dengan jangan berat hati ya, dengan kelapangan hati, dengan saya husnuzon aza, terus bertawakal ya, saya izinin dengan dorongan doa dan harapan yang terbaik, khususnya buat Odi dan umumnya buat semua yang bertekad untuk ikut gitu, apapun alasannya, apapun motivasinya. Ya, jadi Ibu melihat ada motivasi profesional ada dan juga motivasi spiritual, dan itu yang mungkin ini kalau memang udah kondisinya seperti ini, saya nggak boleh egois sebagai orang tua, intinya seperti itu ya Bu ya. Ya, baik Bu. Nah, terus kalau ketika pada akhirnya sudah mengizinkan, apa sih yang paling Ibu pesankan kalau di pekerjaan ini gitu? Ini kan kita bilang pekerjaan juga, tapi juga ada motivasi spiritual juga. Apa yang paling Ibu pesankan waktu itu terakhir kali? Waktu ini saya bilang ke Odi waktu di chattingan itu, yang penting Odi tidak menyalahi agama dan benar profesional gitu ya. Odi profesional dan tidak menyalahi aturan agama. Itu gitu ya. Itu aja. Kemarin waktu sebelum berangkat itu, di saat-saat dia momen-momen minta izin ya, itu saya yang bilang gitu. Jadi kan namanya dia sebagai pekerja ya, ya harus profesional. Sebagai tanggung jawabnya sebagai orang yang bekerja gitu. Oke. Baik Bu. Nah, terus itu kalau boleh tahu chat terakhir itu hari apa? Itu kan ada beritanya itu hari Senin. Nah, itu chat terakhirnya hari apa, dan terakhir itu ngabarin apa aja Bu? Hari apa chat terakhir? Hampir tiap hari ya, dari tanggal 14 itu kan mulai berlayar. Tanggal 14 hari Kamis ya? Hari Kamis sore kalau nggak salah ya. Kalau dilihat dari chattingan tuh, dia bilang, Ma, Odi mau mulai berlayar kata gitu. Itu jam 4-an lah, 4 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin di sana ya belum lohor, jam 10-an, jam 12-an ya mungkin ya, siang hari. Itu jadi tiap hari ngabarin kayak, ini udah di Antalya katanya gitu. Terus nanti lanjut Siprus. Terus di satu waktu lepas jangkar dulu di Yunani karena ada mesin dan perbaikan layar seperti itu ya.
Terakhir itu hari Senin, Hmm. ngabarin, Ma, Odi udah ada di perairan internasional. Oke. Jadi udah lewat Siprus lah gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita baca-baca gitu ya, itu kurang lebih 200 mil lagi menuju Gaza sebenarnya udah. Hmm. Karena itu perbatasan. Nah itu terakhir itu ya udah saya bilang ya take care gitu ya, safe sailing. Tapi checklist 1. Oh, Ya itu. Jadi terakhir itu jam 2.19 hari Senin jam 2.19 ya? waktu Indonesia bagian barat. Oke. Itu jadi mungkin kalau di sananya mungkin Senin pagi. Nah, itu ketika nggak lama dari Mas Odi kirim WhatsApp, Ibu balas tapi ternyata udah checklist 1 gitu ya? Ya. Oh, oke. Nah, nah Ibu ketika ini kan kita tahu ya pada akhirnya apa namanya ada pemberitaan ini. Siapa yang pertama kali ngasih informasi kalau umpamanya relawan ini pada akhirnya ditahan sama apa namanya sama tentara Israel gitu dari kantor, atau Ibu pertama ngelihat dari video berita-berita yang beredar atau gimana, atau ada informasi awal gitu? Jadi sebelumnya Odi menginformasikan bahwa nanti ada pihak dari kantor yang menghubungi gitu ya, kalau umpamanya ada sharing info lah gitu ya. Terus karena kan udah pasti Odi berlayar. Terus dari SC juga, dari SC Sumut Flotilanya memasukkan saya ke grupnya ya, ke grup Oh, oke. keluarga lah gitu. Oh, Jadi nah dari pihak-pihak itulah yang kita dapat pertama info. oke. Info pertama itu sekitar jam berapa, Bu, hari Senin? Jam 8 malam ya, jam Oh, 8.49. Jam 8.49. jam 8.49 malam gitu. Kan Nah, jam 8.49, jam 9-nya nah ya. oke. Maaf, Bu, keputus-putus, Bu. Sinyalnya. Halo? Dian, Black ya? Iya, ngelek kok. Dari ibunya. Ya, maaf tadi keputus setelah ngomong jam 9. Sebentar, saya coba setting lagi. Halo, Bu. Dari pihak on the spot. Nah, ya. Halo, Bu. Ya. Ya, maaf tadi keputus. Terakhir tadi, ya, terakhir apa namanya jam 9 tadi. Ya, boleh diulang, Bu. Jadi informasi awalnya itu jadi Informasi pertama bahwa kapal Odi di intercept itu dari SC Sumut Flotilla sekitar jam 9 lebih lah. Tapi kan mereka juga ngirim capturean layar itu ya, layar monitor ininya. Dilihat itu waktu interceptnya itu 8.49. Oh, Waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi memang apa ya, keluarganya para relawan ini juga memantau terus karena dikasih informasi. Oke. Well involved lah dikasih ini. Oke. Nah, ketika pada akhirnya di-intercept itu reaksi Ibu gimana, Bu? Pertama kalinya, wah, akhirnya di-intercept juga, atau yang wah, apa, kaget atau kayak ini kayak cuma nunggu waktu aja atau gimana gitu, Bu? Kalau boleh, jadi gini, sebelum
waktu dalam perbincangan ya, dalam chattingan itu Odi bilang juga bahwa kemungkinan terburuk adalah dicegat itu ya, malahan mungkin ditahan. Dan kemungkinan kecil rombongan itu akan nyampe ke Gaza yang sudah ya. Jadi emang kemungkinan kecil nyampe ke Gaza tuh. Itu mungkin udah dalam perhitungan atau mitigasi mereka ya, gitu. Jadi Odi udah tahu resiko terburuknya itu. Saya pun sudah dikasih tahu untuk itu. Dari beberapa rombongan, dari beberapa kapal yang membawa rombongan tim Indonesia ya, Indonesia, itu kapal Odi itu bukan yang pertama atau kedua, ketiga, jadi dia ke-5 atau gitu ya. Jadi ada beberapa sebelumnya, sebelum kapal Odi yang ini. Nah makanya hari Senin itu dia bilang Odi, malahan dari Ciki Fauzi juga, aman Bu, Odi masih melaju ya di kapal-kapal lain. Nah itu kan kita bukannya seneng ya, tapi kan kita juga prihatin sama kapal-kapal yang sudah tertangkap duluan. Ya deg-degan aja ini. Odi kapan nih? Bukan pengharapan itu ya, tapi kan itu harap-harap cemas yang ini. Aduh, tapi enggak juga. Odi kapan ya? Enggak kapan. Setelah ada kabar itu, Odi aman, Odi masih melaju gitu ya. Odi udah ada di perairan internasional. Udah kita tenang lagi. Tapi kita terus pantau dari hari Senin itu. Saya nggak tidur ya gitu. Saya nggak lepas HP selain untuk sholat gitu ya. Selain untuk sholat bahkan mungkin makan juga lupa aja. Untuk terus pantau informasi dari gitu. Sampai akhirnya ya itu jam 9 lah, jam 9-an lebih ya. Ada berita kapal Ozgurluk diintercept, terkonfirmasi gitu. Ya udah, kita bukan pasrah ya. Ya gimana ya, bisa Mas rasakan ya gimana, atau bisa ya bisa merasakan juga ya kalau seandainya ada di posisi saya seperti ibu-ibu yang lain. Nggak bisa inilah gitu. Jadi apa ya, meskipun sudah tahu resikonya, tapi ketika pada akhirnya dapat berita itu sendiri juga apa ya, kaget. Ya kaget, shock terus. Ada. Oke. Nah, terus kan kondisinya sudah begini, terus habis itu setelah intercept itu sudah berkoordinasi dengan siapa saja gitu, dan juga pihak-pihak mana aja, termasuk selain dari kalau di sana kan dengan SC-nya tadi, itu juga dengan mungkin di grupnya. Nah, di luar itu mungkin di Indonesia atau di kantor atau di mana itu sudah berkoordinasi, dan gimana responnya dan gimana sejauh ini hasilnya, Bu? Saya memanage diri ya supaya tidak terlalu risau ya. Jadi hanya menelan lah gitu ya. Hanya menerima informasi dari Sumut Flotilla dan Republika. Jadi sebelum intercept kapal Odi itu udah berseliweran tuh ya di sosial media itu berita-berita. Oh ini ditangkap semua gitu. Saya bukan nggak nerima, maksudnya saya nggak masukkan gitu ya, nggak dianggap serius lah, itu hoax aja. Jadi untuk meminimalisir keresahan atau kerisauan ya saya cuma menerima informasi dari, kalau nggak SC Sumut Flotilla, dari Pak Dio ya, atau Pak Edwin dari Republika. Oke, jadi selama ini Ibu ya hanya berkoordinasi dengan Sumut Flotillanya di SC-nya tadi, atau dari kantor gitu aja ya koordinasinya, enggak. Nah, terus kan juga kemarin sempat ada beritanya gitu, meminta untuk bantuan pemerintah supaya lebih lebih aware tentang hal ini gitu ya. Mungkin bisa Ibu jelaskan lagi ekspektasinya gitu, maksudnya kan ini bagaimanapun juga hubungan, meskipun secara diplomatis nggak ada hubungan bilateral dua negara, tapi kita kan tahu ini adalah isu internasional gitu.
masih ada yang bisa diupayakan. Kalau Ibu harapannya kepada mungkin pemerintah atau mungkin pihak-pihak di internasional sana tentang isu ini gitu, tentang intercept relawan dan khususnya gitu, itu gimana Bu? Betul ya, betul sekali. Yang pertama itu kan GSF ini kan internasional ya, gerakan internasional yang pastinya didukung diikut sertai oleh relawan-relawan dari berbagai negara di seluruh dunia yang dia sebagian besar itu mungkin mereka lebih kuat ya posisinya dibanding Indonesia. Terus daya negosiasi atau diplomasi dengan Israel juga mungkin mereka punya. Nah, sedangkan Indonesia kita tahu sendiri kita tidak punya hubungan diplomasi, maka berharap 100% kepada pemerintah untuk menyelesaikan secara diplomasi juga mungkin akan kena bully orang-orang kan ya, kenapa lu ikut gitu kan gitu ya, kalau saya tahu bahwa ini. Tapi kan sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai warga negara yang posisinya hanya meminta, terus meminta otoritas tertinggi di negaranya gitu ya, ini presiden dan menteri luar negeri, yang meminta kepada presiden sebagai kapasitasnya sebagai presiden dengan otoritasnya, dengan instruksinya, bisa nggak apa yang bisa dilakukan oleh presiden gitu. Sok lakukan apa yang bisa membantu rakyatnya gitu. Rakyatnya yang meminta anak rakyatnya gitu ya yang di sana gitu. Itu. Tapi alhamdulillah ya mungkin dari Kemenlu itu responnya cukup positif. Diupayakan juga oleh dari Republika dan Sumut Flotilla. Mereka juga punya pertimbangan udah mempertimbangkan ya. Sumut Flotilla udah menyiapkan pengacara dari berbagai negara, terus ya adalah strategi-strateginya atau persiapan udah matang sih. Jadi kita percayakan teknisnya kepada pihak-pihak yang memang berkompeten, berkapasitas untuk itu. Nah, saya dan keluarga lainnya hanya bisa menunggu dan berdoa ya sambil cari-cari informasi yang benar-benar valid lah gitu. Enggak jadi tambah keruh gitu ya, mengeruhkan suasana. Ya, jadi mungkin bisa dibilang ketika pertama shock, kaget, tapi karena sudah tahu, sudah ada mitigasinya, nggak terlalu maksudnya sudah tahu ada upaya-upaya yang positif gitu, jadi bisa meredam kekhawatiran atau gimana Bu? Mungkin ya. Membantu memberikan ketenangan ya. Kalau itu mah ya tetap aja sebagai ibu gitu ya, sebagai samalah dengan ibu, aduh khawatir, ya bayangkan aja ditahan sama tentara yang paling bengis, brutal dan psycho gitu ya kalau orang-orang. Apa yang bisa diharapkan, kebaikan apa yang bisa diharapkan dari mereka gitu. Nah, dan ini menimpa anak kandung kita gitu, darah daging kita. Masa cuma aduh gimana, cemas, pasti lebih dari itu gitu ya. Dan itu nggak bisa digambarkan. Oke. Nggak bisa dibilang juga gitu. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi ke kami. Saya doakan dan kami doakan ini prosesnya lancar untuk negosiasi ini, karena kemarin saya juga sempat ngobrol sama Pak Stevi Maradona dari Republika, karena sudah tahu gitu maksudnya mitigasinya seperti apa, dan mudah-mudahan sebelum-sebelumnya memang Sumut Flotilla juga atau mungkin relawan lain sudah ada yang pernah di-intercept dan ya mungkin prosesnya sekitar 1-2 minggu. Mudah-mudahan Mas Odi dan juga relawan-relawan lain juga prosesnya nggak lebih lama dari itu. Ya, saya juga mohon maaf ya bila ada yang pihak-pihak yang saya sebutkan barusan tadi tidak sesuai dengan apa yang saya nyatakan gitu ya. Oh ya. Kita intinya sih kita berharap semua ini tuh
prosesnya bisa lancar dan semua relawan dari Indonesia dan juga dari negara-negara lain bisa keluar kembali dari apa namanya. Kalau sekarang informasinya maaf Bu, dibawanya ke Gaza atau dibawanya ke kota lain di Israel Bu? Bukan. Dibawanya kemana Bu? Belum tahu. Jadi Oh, informasi terakhir itu ya ditahan lah ya, masih di perairan ditahannya. oh oke. Ditahannya masih perairan. Kita nggak bisa menanyakan atau mengetahui kondisi para relawan yang ditahan, nggak bisa. Hmm, Karena nggak ada nggak ada celah informasi untuk itu gitu. hmm. Jadi ya mungkin saya mau pastikan gitu, mau nanya untuk supaya saya dapat jawaban yang pasti sebelum saya menyatakan ya, sebelum saya merilis apalah pernyataan gitu. Saya mau pastikan dulu nih dari pihak Republika atau Sumut Fatila supaya saya nggak salah gitu, salah pernyataan. Oh, jadi selama ini sampai sekarang pun keluarga dan juga ya keluarga ya intinya belum tahu posisi ditahannya itu di mana berarti Bu ya? Ya masih spekulasi ya. Masih ini katanya mau nanti dari perairan mau ke daratan, nanti ditempatkan di sini. Nah itu kita belum, jadi Oke. nggak mau berspekulasi. Baik Ibu. Oke, sekali lagi kami doakan semoga prosesnya lancar dan juga komunikasinya tetap terus berjalan dengan baik. Seperti itu Ibu ya. Ya, amin. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Ya mohon bantuan dari media juga ya. Ya, oke. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Saya akhiri Zoom-nya Bu ya. Ya. Google Meet-nya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.